Hari ini kita akan bertemu dengan seorang penyelundup hewan di Indonesia. Kita akan masuk ke pasar paling brutal di Asia, tempat dijualnya makhluk-makhluk paling eksotis, menyelundupkan kulit ular bahkan hingga dagingnya. Bersiaplah, ini akan jadi pengalaman yang intens. Dia minta uang ke kita kan? Jakarta. Kita sedang di pasar hewan, dan disinilah salah satu pasar paling eksotis di dunia. Konon, komodo berevolusi di tempat ini. Ada orangutan yang terancam punah, bahkan kura-kura yang harganya lebih dari $50.000. Sayangnya, hewan-hewan ini diambil dari alam liar untuk dijual. Bahkan kadang-kadang untuk dimakan. Aku memakai GoPro dan berusaha agar tidak mencolok. Mencoba berteman dengan para penyelundup agar mereka mau menunjukkan hewan-hewan paling langka di dunia. Aku cepat sadar kalau pakaian ini sama sekali tidak menyamarkan. Aku pakai rompi agar bisa menyembunyikan kamera. Di sini kita melihat salamander atau tokek pertama ya. Mereka ada di dalam sini. Lihat warnanya yang unik. Di atas ini ada ular. It's for healthy reason. Katanya bisa untuk diabetes, hipertensi. Di sini ada semacam salamander juga. Di atas ini ada lebih banyak ular dan ini makanan mereka. Di sini ada kelinci. Ya. Berapa harganya? Satu harganya $75. Gila, cuma $4, murah banget. Oh, kasihan banget, tapi setidaknya mereka terlihat tenang di kandang, seolah-olah tidak menderita. Dan aku berpikir, rasanya pengen beli semuanya lalu lepasin. Berapa ekor kelinci yang kamu jual per hari? Kadang-kadang dari Lembang, Bantu. Aku rasa pada akhirnya, hewan-hewan ini pasrah hidup di dalam kandang dan terlihat tenang. Kamu suka jualan hewan di sini? Ya. Kita ada di tengah jalan, mereka tidak sembunyi-sembunyi. Ini hal yang biasa di sini. Yang kita lihat adalah para penjual, bukan pemburu hewan. Mereka hanya menjual kepada para pembeli. Gila aja sih, harganya cuma €4. Ini juga bikin aku mikir, banyak orang beli hewan-hewan ini, lalu kalau udah gede dan gak lucu, mereka dibuang. Manusia memang bisa kejam banget kadang-kadang. Ya ampun, itu apa? Can Ya ampun, kasihan banget. Semua hewan yang pengen terbang tapi dikurung bikin aku makin sedih. Harusnya mereka bebas terbang. Berapa harga hewan ini? $350,000. Biasanya hewan-hewan ini untuk apa? Emang dijual, emang untuk pelihara. Kamu jual berapa per hari dan ke siapa? 5 ekor paling. Ya nggak tahu ramai juga sih yang beli. Banyak orang tua beli mereka sebagai peliharaan. Biasanya sekitar 5 ekor sehari. Ini baru dari tupai terbang saja. Mereka bisa dapat $150. Kami perkirakan ada sekitar 500 toko seperti ini. Itu berarti $100.000 per hari dari perdagangan hewan. Berapa yang kamu dapat dari tiap penjualan? 50.000. Siapa yang benar-benar dapat untung besar? Lihat deh, mereka nggak mau keluar ya. Lihat gimana mereka gigit dia dan semuanya. Oh, ya ampun, kasihan banget. Lihat yang ini, tidur kayak kelelawar. Bayangin betapa stresnya mereka karena nggak bisa tidur nyenyak, dan mereka harus ada di kandang sambil terus diliatin orang. Pasar ini mencakup area sekitar 20.000 kaki persegi. Setelah berjalan selama 10 menit, kamu akan sampai di titik tengah, ke area yang lebih sepi, dan di sana ada hewan-hewan yang lebih eksotis. Lihat, ada anak-anak datang beli kelinci sekarang. Pada akhirnya, semua ini bermain dengan emosi manusia. Kamu masih kecil, lihat kelinci-kelinci yang lucu. Di sini kita lihat lebih banyak kelinci di dalam kandang. Lihat ini, tikus-tikus kecil. Mereka baru lahir dan dibesarkan secara massal supaya bisa dijual ke orang-orang. Kayaknya mereka coba sembunyikan yang satu ini. Dia menutupi supaya kita nggak merekam burung hantunya. Di belakang itu ada burung hantu. Wah, itu kelelawar bro. Yang di bawah itu, kita harus gimana nih? Gimana kalau kita sembunyiin ini dan lanjut sama yang itu juga? Mereka gak mau kita rekam ya? No. Mereka jelas menghindar. Bilang aja kita ahli biologi. Tanya apakah kita boleh lihat. Okay. So they don't want it, so we can walk. Banyak dari penjual yang benar-benar menjual hewan ilegal yang sebenarnya kita cari sekarang bersembunyi. Kenapa? Karena kelelawar, kura-kura mini, mungkin itu hewan eksotis yang dilarang. Pada akhirnya kita harus sadar bahwa pasar-pasar seperti ini di Indonesia tidak mau YouTuber seperti kita datang dan mendokumentasikan semuanya. Mereka menjalankan bisnis perdagangan hewan dan kita dianggap musuh oleh mereka. Lihat deh, banyak banget hewan. Tapi coba lihat itu, monyet bareng ayam. Dan di sini ada kura-kura hitam. Sepertinya itu kura-kura yang harganya mahal banget. Tapi sebelum kita tahu apakah kura-kura itu benar-benar bernilai jutaan, aku mau kasih tahu bahwa anak-anak ayam di sini warnanya mencolok. Mereka memberi pewarna ke cairan rendaman ayam atau bahkan menyuntikkan ke dalam telur. Produk yang dipakai itu beracun dan kemungkinan anak ayamnya tidak bisa bertahan lama. Berapa harga kura-kura ini? It will cost you about $7. 7. Berarti ini bukan kura-kura eksotis yang kita cari. Kura-kura di sini bahkan dijual di dalam kantong plastik. Berapa harga monyet-monyet ini? 1 juta. Ini lebih eksotis ya. 3 million. 3 juta? Umurnya berapa? 3 months. Banyak turis yang datang beli monyet. Banyak. Lihat tuh, kasihan banget. Dia teriak-teriak. Berapa harga ular?
Beda-beda harganya, beda jenis. Beda. Yang paling mahal Yang paling mahal. 1 juta. Wow. 3 million. Wow. 4 million. Lihat tuh, dia bukain buat kita. 70 mil. Ini salah satu jenis yang membelit, bukan menggigit. Secara teori, jangan sampai kehilangan tangan. Ini tikus-tikus buat dikasih ke ular sebagai makanan. Dan orang-orang beli ular-ular ini buat peliharaan. Nah. Wow, jual berapa ekor ular per hari? Oh, nggak ada itu namanya rezeki kita kan nggak ada. Dan siapa pembelinya yang paling sering? Oh, orang lokal, orang bule ada juga. Kita telah melihat bahwa Indonesia menghasilkan lebih dari 20 miliar dolar dari perdagangan hewan ilegal. Pasar ini saja menghasilkan lebih dari 1 miliar dolar. Sebagian besar dijual melalui jaringan online. Sebenarnya bukan kesalahan para penjual, karena ada pasar besar yang membeli, yang menganggap ini normal dan ingin semuanya mudah diakses. Ada kuda ras murni yang dijual hingga 70 juta dolar. Lebih dari 10.000 ekor kuda ini terjual di seluruh dunia. Indonesia adalah salah satu produsen terbesar, tapi biasanya mengekspornya. Tidak banyak orang di sini yang mampu membelinya. Kita lihat lebih banyak ikan. Dan ngomong-ngomong soal ikan, hiu putih besar bisa dijual hingga 1 juta dolar. Kakatua hitam 30.000 dolar. Burung makau biru bisa mencapai 40.000 dolar. Dan ada juga jenis kucing, yang ini nih, yang bisa dijual sampai 125.000 dolar. Orang-orang bisa bayar 125.000 dolar hanya untuk seekor kucing. Semua kantong berisi ikan mini ini dijual seharga 60 sen. Menurutku ikan adalah salah satu hewan termurah di pasar ini. Kita juga harus mempertimbangkan bahwa harga-harga ini terlihat murah karena nilai mata uang yang rendah. Burung hantu matanya membesar sekali, seolah-olah mereka sangat ingin tidur. Katanya kadang-kadang monyet dirias agar terlihat lebih menarik untuk dijual. Ya ampun. Aku rasa monyet-monyet ini akan diajari menari dan tampil untuk pertunjukan. Kenapa mereka dipakaikan baju? To attract people to buy. Sekarang kita masuk ke area yang lebih tersembunyi dari pasar ini. Sesuatu yang benar-benar mengejutkanku. Bahkan kameramenku sendiri belum lihat dan pasti akan kaget. Lihat bebek-bebek besar di sana. Gila sih, 2 ekor monyet saling berpelukan sambil makan. Oh, mungkin itu induknya. Kasihan bebek-bebek ini, mereka nggak bisa jalan. Wah, lihat, burung hantunya pengen terbang, tapi nggak bisa. Boleh saya masuk? Oh, jenis burung hantu yang lain. Ini musang luwak. Gila. Dan lihat deh, bebek-bebek malang ini di dalam sini. Kita sedang memasuki bagian pasar yang lebih gelap dan mencurigakan. Monyet-monyetnya diikat supaya nggak dicuri atau dibawa kabur orang. Fakta menarik tentang luwak, katanya kotorannya digunakan untuk membuat kopi termahal di dunia. Dan kopi itu berasal dari hewan-hewan ini. Berapa harga luwak? 100,000. Over there is 1,500,000. Bebek dan ayam dikurung di kandang. Menyedihkan lihatnya. Ini fakta. Kandang di mana-mana. Perhatikan gimana dia berusaha melepaskan diri. Lihat, dia coba menggigit tali itu supaya bisa terbang. Kita nggak bisa ikut mendukung ini. Lihat deh. Oh, jelas kita akan masuk lebih dalam lagi untuk lihat apa yang bisa kita temukan. Kamu memang sudah biasa lihat pasar hewan seperti ini. Hewan, iya. Hewan apa yang paling kamu suka? Yang paling bisa. Burung. Lihat kura-kura itu. Ada yang kecil dan ada yang besar. 70 million rupiah. Sepertinya kita sudah menemukan kura-kura eksotis yang kita cari. Harganya 4.200 euro. Kenapa mahal banget? Is very unique and hard to find. Oke, apa nama kura-kura ini? Aldabra. Kura-kura ini dijual secara ilegal. Ini termasuk spesies yang terancam punah. Banyak orang membelinya untuk dimakan, sebagian lagi untuk dijadikan hewan peliharaan. Ketegangan mulai meningkat, dan situasi mulai berjalan tidak baik. He was asking for the permission. Siapa? This one is the security guard. Dia minta uang ke kita kan? Yeah. So I said later. If he already asked for money, another man will ask another man. Iya, pemandunya benar. Kalau kita bayar satu, yang lain bakal coba manfaatin juga. Dan itulah yang terjadi. Dia bilang dia akan mengikuti kita dan tidak akan pergi sampai kita bayar dia. Jadi aku sudah kasih dia uang. Dia minta sekitar 10 dolar. Ini jadi lebih melelahkan dari yang terlihat karena ada begitu banyak anak-anak. Orang-orang dari toko minta uang cuma supaya kita bisa merekam. Satpam mengikuti kita. Belum lagi kamera mulai mati. Kami harus isi ulang karena sedang pakai kamera kecil dan tersembunyi. Ayam jantan hitam ini juga lumayan mahal karena digunakan untuk ilmu hitam. Biasanya dikorbankan untuk mantra dan ritual. Dan harganya sekitar 30 dolar sebenarnya. Berapa ekor ayam hitam yang kamu jual per hari? Oh iya, nggak tentu. Sehari kadang satu aja nggak enak. Dan semua hewan ini asalnya dari mana? Somebody from the village and then from the farm, they came to Jakarta and supplies to this man. Ayo masuk. Aku masuk pakai GoPro. Kamu tunggu di belakang. Halo, boleh saya lihat anjingnya? Nggak boleh? Oh, mereka nggak mau kasih lihat anjingnya. Nggak bisa bro. Aku lihat mereka di dalam. Nggak boleh? No,
Even you pay, he doesn't want to show you. Seperti yang kamu lihat, ada sisi gelap yang mereka sembunyikan dari kita dengan segala cara. Untuk menyembunyikan burung-burung eksotis seperti ini sebisa mungkin, mereka sering dimasukkan ke dalam botol plastik berlubang agar gerakannya terbatas. Bahkan seringkali menyebabkan luka serius seumur hidup. Kita harus sadar bahwa uang menggerakkan dunia. Kalau orang-orang ini berani mengambil resiko sebesar ini dan menaruh hewan-hewan dalam kondisi seburuk ini, itu karena ada jutaan euro di baliknya. Kami pun memutuskan untuk mencari kontak orang-orang yang benar-benar mengendalikan pasar ini. Apakah mungkin kami bisa bicara dengan bos Anda atau cari jalan? Kalau larangan sini nggak ada. Nah, so all the protection animal, they don't have it. Nggak ada. Nah, no. Gak bisa wawancara? No interview. Iya. Ada orang udah nggak ada. Sini ya, Pak. Hei, siapa nih? Nah, yuk kita foto. Apa? Ini. Oke. Ini, lo foto. Tuh kan, gak ada uang, gak boleh foto. Gimana? Not any picture anymore. Ini mulai rumit. Bahkan harus bayar hanya untuk merekam. Tapi kami tidak akan menyerah. Kami terus mendesak, terus mencoba, sampai akhirnya mendapatkan kontak. Kami harus pergi ke Cirebon, tempat di mana sebagian besar produk kulit mulai diproduksi. Semua hewan yang akan mereka tunjukkan kabarnya ditangkap dari danau-danau di sini. Ada banyak ular di sekitar sini, juga banyak kadal, tokek, semuanya. Lihat, dia bilang ini terbuat dari kulit buaya. Kamu yang buat ini atau beli? Pengrajin Jogja. Apa pendapat kamu tentang ini? Kamu mendukung atau menolak pembunuhan hewan demi membuat tas? Apalagi kalau harganya mahal banget. Sebelum menjawab pertanyaan itu, mari kita masuk ke dalam pabrik. He is the owner of this place. Oke, halo. Yuda Mukti. Sesuai dugaan, kami harus menyuap semua pekerja agar mereka mengizinkan kami masuk. Gila banget. Semua ular mati diletakkan di tengah sini. Some are still alive, but some is already died. Gila banget. Ini apa dibuat diambil dagingnya gitu Pak. Mereka melakukan ini untuk menjual dagingnya. Dan kulitnya diberikan ke ikan. Ini adalah daging ular. Berapa harganya? Pabriknya itu 75.000 per kilo. Apakah ular-ular ini berbahaya? Oh enggak, ini enggak ada bisanya. Yang ular tawar tapi enggak ada bisa. Kami bertanya kepada para pekerja, apa tugas mereka di pabrik ini? Oke, luar biasa. Mereka sedang menyiapkan semua daging sekarang untuk kemudian dimasak dan direbus. Berapa ekor ular yang kamu bunuh per hari? Ya kalau sehari ya kalau ada itu banyak juga sih habisnya. 1.000 ekor per hari? Aku nggak yakin apakah mereka dibayar komisi atau hanya karena dedikasi. Berapa penghasilanmu per hari? Harian, kalau jam 4 itu 105. Lihat dedikasi yang dia berikan untuk pekerjaan ini. Kamu suka bekerja dengan ular? Ya senang lah gimana. Berapa jam kamu kerja setiap hari? Begitu datang jam 7 ya langsung pegang kerjaan. They are going to export it to China. Then the live snakes, they send it to Jakarta. Orang-orang Tiongkok sangat percaya pada khasiat makan ular. Malam ini, kita akan menyaksikan sebuah tradisi yang dilakukan komunitas Tionghoa di Indonesia dengan ular. Ini legal? Pemerintah mendukung ini? Ya didukungnya, ya yang kita yang diambil kita yang enggak ada itu. Mereka menghasilkan sekitar 10 juta rupiah per bulan atau sekitar $700. Kondisinya memang berat. Dia tetap membayar karyawannya. Itulah kenapa sebagian besar pabrik di sini tutup. Dia sebenarnya jadi penyelundup demi bertahan hidup, bekerja dengan ular. Tapi tetap saja, penghasilannya hampir tidak seberapa. Ini pasti punya dampak besar kan? Gila, kok mereka bisa melakukan semua ini? Tapi ini budaya yang berbeda. Aku juga bukan orang yang bisa bilang ini benar atau salah. Tulis pendapatmu di komentar. Wah, rasanya berat banget ya. Bisa bayangin nyoba makan ular? Aku bilang begitu tanpa tahu apa yang bakal terjadi malam itu di Pasar Kobra. Kalian akan lihat nanti. Yang pertama aku rasakan adalah rasa hormat dan takut. Karena ini ular kan? Walaupun sudah mati, aku takut menyentuhnya. Dagingnya benar-benar keras. Dagingnya ngingetin aku sama cumi-cumi. Serius, mereka juga menunjukkan tempat penyimpanan ular-ular yang masih hidup, yang disimpan dalam tong dan karung di lantai. Astaga, ngeri banget rasanya menyentuh ular-ular itu. Mereka bilang mengeluarkan ular harus dilakukan dengan perlahan dan sangat hati-hati. Gila, dia lompat. Aku hampir celaka. Ular ini harganya berapa? Perkiraan ini sekarang lagi murah. Enggak, 8.000. Kamu nggak takut sama mereka? Udah lama, udah 10 tahun lebih. Mereka juga menunjukkan tempat penyimpanan semua daging ular dan kulit ularnya. Kulit ular? Yes. That last night you. Itu apaan? Itu apa? Perdón. Live snake. Live snake. Dengar suara yang mereka buat. Itu ular kobra berbisa. This one is cobra. Aku tadi nggak sengaja nginjek kobra.
Kita juga pernah lakukan ini di Pakistan, di salah satu video terbaru. Nanti aku taruh linknya kalau kamu belum sempat nonton. Kami mulai tidak terlalu takut dengan ular dan makin terbiasa mengendalikannya. Ular-ular ini tetap bikin aku takut. Mereka bisa menyembur. Katanya sih nggak berbahaya, tapi aku nggak yakin bisa percaya. Dan setelah proses ini, dompet-dompet seperti ini biasanya dibuat dari kulit-kulit ular ini. 2 ini dari kulit ular. Mereka dulu punya pabrik di sebelah sini, tetapi tutup karena nggak bisa nutup biaya operasional. Kulitnya sekarang sudah terlihat lebih halus, lebih diproses. Tidak sekasar kulit ular aslinya. Ini yang dari kulit buaya, dan memang terlihat beda, lebih tipis. Kulit buaya mirip dengan kulit ular, tapi jauh lebih tebal. Lihat ini, kita sudah lihat bagaimana perlakuan terhadap hewan-hewan ini di pabrik. Sebagai penutup, mari kita lihat kemana banyak dari ular-ular ini akhirnya berakhir untuk dikonsumsi manusia. Kami kembali ke kota Jakarta untuk menyaksikan sebuah tradisi khas yang biasa dilakukan pada malam hari di Indonesia. Membunuh kobra, meminum darahnya, dan mencicipi dagingnya. Jangan khawatir, semua akan disensor agar tidak bikin pusing. Semua kobra ada di sini. Mereka berbisa. Kalau tidak dimasak dengan sempurna, semua pelanggan yang memakannya bisa mati. Ini benar-benar gila. Tapi di Indonesia, dipercaya bahwa kobra punya kekuatan magis dan sakral. Bisa memberikan umur panjang. Darahnya dipercaya membawa banyak manfaat. Dia baru saja bilang agar kami hati-hati dan menjauh saat dia buka wadah ular. Karena bisanya bisa muncrat ke arahmu. Kamu pernah digigit ular? Hati-hati ya. Udah. Berobat di kampung gitu aja udah. Hampir mati ya? Ya kita harus diikat juga. Meskipun berbahaya, orang-orang ini tetap bekerja tanpa rasa takut. Sekarang mereka membawa seekor ular untuk menunjukkan bagaimana cara mereka menyiapkannya. Dia pegang lehernya. Ya ampun, beneran nih. Dia akan memotong lehernya. Lihat, sekarang dia mengalirkan semua darahnya. Aku harus sensor sedikit bagian ini supaya bisa tetap ditampilkan dengan baik. Darah dari ular itu sudah dikuras habis. Gimana bisa orang-orang minum darah kayak gini? Gila sih ya. Sekarang dia akan menguliti ular itu sepenuhnya, dan mereka melakukannya langsung di pinggir jalan. Mereka nggak peduli, seperti orang yang melepas kaos kaki. Dia menguliti ular itu dengan sangat tenang, dan ularnya masih terus bergerak. Aku rasa ularnya belum benar-benar mati ya. Dia keluarkan semua bagian dalamnya, tulang belakang, semuanya. Dan sayangnya, semua ular di sini akan mengalami nasib yang sama, karena setiap malam selalu ada orang yang datang untuk makan ular. Dan sekarang dia mencabut tulang belakangnya, supaya ularnya tidak bisa bergerak lagi. Kita lihat mereka menambahkan madu ke darahnya. Sepertinya supaya rasanya lebih manis. Rasanya seperti nggak nyata. Mereka melakukan semua persiapan secara langsung. Lihat racunnya keluar dari mulutnya. Dan dia melakukannya dengan tangan kosong di tengah jalan. Lihat deh, menjijikan banget. Wah, jijik banget, mirip saus tomat. Tapi itu jelas bukan saus tomat guys. Darahnya menggumpal dan bisa mematikan kalau diminum. Untung aku nggak coba tadi. Padahal hampir banget. Lihat nih, satu hal yang bikin aku kaget adalah mereka nggak mendoakan ularnya. Mereka benar-benar nggak peduli ya. Seolah-olah kayak, ya udahlah, hajar aja. Biasanya di budaya seperti ini, mereka sangat menghormati. Mereka sering melakukan ritual, apalagi untuk hewan yang dianggap suci. Tapi kali ini nggak ada. Sekarang saatnya ular itu dipanggang. Menurutmu berapa harga kobra ini? Sekarang saatnya. Kobra ini seharga 10 euro. Kekuatan yang setara dengan nyawa seekor kobra. Aku akan cicipi sedikit. Jika kamu ingin aku menyicipi darahnya, like agar mencapai 200.000 like. Dan aku akan kesini lagi untuk mencicipi darahnya. Kameramen tertawa, tapi aku mentertawakan apa yang mereka makan. Ibu dan anak perempuannya mendapatkan tekanan sosial agar mereka kucicipi sepotong. Kok aku jadi bikin muntah ya? Sepertinya aku tidak suka ini. Seperti cumi kering, atau seperti kulit ular itu sendiri. Seperti memakan kulit ularnya. Semoga kamu suka video ini. Subscribe, dan ingat, kita semua adalah manusia. Sampai jumpa. Darah menggumpal dan sekarang kamu bisa mati. Syukurlah ahlinya yang memberitahukan. Karena itulah, aku beneran akan mencobanya sedikit.